Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bung Alif. Dan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang stadion-stadion yang akan digunakan untuk tuan rumah Piala Dunia tahun depan di Indonesia. Kalau kita melihat dan juga kita mendengar dari berita-berita yang masuk, 4 stadion kabarnya sudah hampir dipastikan untuk menjadi arena Piala Dunia tahun depan. Pertama adalah tentu saja Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini tentu sudah sangat layak dan pantas untuk menjadi arena tuan rumah Piala Dunia. Bahkan untuk ajang pembukaan maupun final nantinya, saya pikir Bung Karno adalah stadion yang sangat-sangat representatif, termasuk sarana penunjang untuk tim, latihan, serta hotel, akomodasi, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah Stadion Manahan Solo. Stadion ini baru direnovasi dan saya pikir Stadion Manahan ini kondisinya saat ini sangat-sangat baik. Tentu sangat representatif juga untuk bisa menjadi penyelenggara tuan rumah Piala Dunia tahun depan. Kalaupun ada perbaikan, saya pikir perbaikannya adalah menyangkut hal-hal yang tidak terlalu teknis, terutama area di sekitar stadion yang mungkin harus lebih steril, dan juga tempat area penonton ini juga harus benar-benar menjadi perhatian, karena memang di Piala Dunia nanti satu orang penonton harus memiliki satu tiket dan benar-benar nomor bangkunya ini juga harus sesuai dengan yang dia dapat. Jangan sampai misalnya seperti selama ini terjadi, masuk stadion bisa duduk di sembarang tempat. Ini tidak boleh terjadi nanti di ajang Piala Dunia. Kemudian kalau kita lihat lagi si Jalak Harupat. Jalak Harupat ini juga sangat baik dan sangat representatif dan juga memiliki sarana pendukung tempat latihan. Hanya memang persoalan yang sedikit harus menjadi perhatian adalah nanti akses dari kota Bandung menuju Stadion Jalak Harupat ini tentu harus menjadi perhatian, karena hampir pasti tim-tim peserta akan menginap di hotel-hotel di kawasan Bandung tentunya. Ada pertanyaan kenapa misalnya tidak Gelora Bandung Lautan Api. Nah, ini adalah pertanyaan menarik, tetapi dari hal yang pernah saya dengar dari para ahli bahwa ada persoalan struktur teknik di Gelora Bandung Lautan Api. Stadion ini memang memiliki sedikit masalah, bagaimana stadion ini kabarnya setiap tahun mengalami penurunan-penurunan. Belum lagi akses masuknya, di mana di sebelah sana Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini kita ketahui di situ ada jalan yang melewati perumahan-perumahan yang cukup sempit, walaupun akses sebelah baratnya ada kemudahan mendekati tol. Tetapi ada mungkin pertimbangan-pertimbangan dari PSSI, kenapa kemudian PSSI lebih mempresentasikan si Jalak Harupat ketimbang Gelora Bandung Lautan Api. Nah, stadion berikutnya adalah Gelora Bung Tomo di Surabaya. Stadion ini kapasitasnya cukup besar, tetapi memang yang harus menjadi perhatian apabila menjadi tuan rumah Piala Dunia nanti bukan saja perbaikan-perbaikan di dalam stadion, terutama misalnya rumput dan ruang ganti pemain, tetapi akses menuju stadion ini juga harus diperhatikan. Apalagi akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo ini, kalau Anda pernah ke sana, ini melewati ya boleh dibilang melewati areal yang memang perlu perhatian lagi, khususnya koordinasi antara Pemkot Surabaya dan panitia Piala Dunia nanti. Nah, kalau kita lihat Gelora Bung Karno, Manahan Solo, si Jalak Harupat, Gelora Bung Tomo, 2 calon lagi lainnya yakni Iwayan Dipta di Bali. Kabarnya Iwayan Dipta ini dipilih karena permintaan khusus dari FIFA agar salah satu arena Piala Dunia nanti dimainkan di Bali. Oke, tidak ada masalah. Hanya memang bagaimanapun Stadion Kapten Iwayan Dipta ini juga perlu menjadi perhatian khusus.
Pertama adalah sarana penunjang latihan bagi tim-tim peserta nanti. Yang kedua, akses menuju stadion. Yang ketiga lagi adalah bagaimana sarana dan prasarana di stadion ini, karena sebenarnya stadion ini boleh dibilang tidak terlalu besar dan ada lorong-lorong yang memang menurut hemat saya juga cukup sempit, dan ini juga harus menjadi perhatian nantinya. Nah, stadion lainnya adalah Gelora Jakabaring Palembang. Nah, saya pikir Jakabaring ini sudah memiliki pengalaman dalam menggelar event internasional. Meskipun demikian, perbaikan-perbaikan di Jakabaring ini tentu juga harus segera dilakukan, terutama kondisi rumput Jakabaring yang belakangan memang tidak lagi sebagus dahulu. Nah, dari sekian stadion ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada beberapa stadion yang mungkin tidak terpilih. Ada beberapa inbox misalnya di Facebook saya dan juga ada juga di DM Instagram saya menyatakan, bertanya kepada saya, misalnya dari Balikpapan, kenapa Balikpapan tidak terpilih? Padahal stadionnya cukup megah, cukup representatif. Ya, kembali lagi, sebenarnya ini adalah keputusan yang diajukan oleh PSSI dan bekerja sama dengan Kemenpora. Tetapi memang ada faktor-faktor lain yang juga mungkin menjadi pertimbangan dari PSSI. Salah satunya adalah bagaimana dukungan-dukungan kepada stadion ini, terutama dukungan tempat latihan yang harus tersedia sesuai standar FIFA, kebutuhan maupun jumlahnya. Belum lagi faktor-faktor yang lain, terutama misalnya bagaimana tempat duduk penonton ini tidak bisa lagi tempat duduk yang boleh dibilang los begitu saja. Nah, tempat duduk penonton ini benar-benar harus menjadi perhatian, single seat istilahnya atau apapun namanya, ini menjadi tempat duduk yang benar-benar harus representatif. Dan saya kira juga banyak pertimbangan lainnya yang juga dipertanyakan, misalnya kenapa tidak Stadion Papua Bangkit misalnya yang sedang lagi bagus-bagusnya dan stadion baru. Mungkin ini juga terkait jarak dan juga terkait fasilitas infrastruktur pendukungnya yang lain. Saya kira 6 stadion yang sudah diusulkan oleh PSSI ini sudah cukup baik. Walaupun masih ada lagi pertanyaan, misalnya di grup salah satu grup WhatsApp yang dimana di situ saya di-invite, menyatakan bahwa kenapa tidak dipilih misalnya Mandala Krida. Mungkin pertimbangan tidak adanya Mandala Krida adalah pertama, stadion ini belum memiliki kapasitas lampu yang memadai. Yang kedua, barangkali menurut saya faktor lain, yakni kemungkinan erupsi Gunung Merapi ini memang menjadi faktor yang menjadi pertimbangan, karena erupsi Gunung Merapi ini tentu tidak bisa diprediksi dan kapan saja bisa terjadi, sehingga walaupun Yogyakarta memiliki keuntungan, artinya memiliki sejarah sebagai kota lahirnya PSSI dan juga di sana sebagai tempat kota wisata, tetapi pertimbangan-pertimbangan ini barangkali yang menjadi pertimbangan kenapa Mandala Krida tidak masuk dalam 6 stadion yang dipilih, yang diajukan oleh PSSI bersama Kemenpora. Nah, kalau saya melihat dengan adanya timeline waktu saat ini menuju ke Piala Dunia, PSSI dan juga pihak Kemenpora harus bekerja keras, bekerja ekstra cepat, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Karena bagaimanapun dari 6 stadion ini diperlukan renovasi, meskipun kadarnya berbeda-beda, tetapi renovasi ini tentu memakan waktu dan juga kos dari pemerintah. Nah, terkait waktu, kita bisa berhitung saat ini menuju ke katakanlah bulan Mei nanti. Nah, ini berapa lama waktu yang harus dibutuhkan. Kemudian menyangkut biaya, anggaran yang akan diberikan adalah anggaran dari pemerintah. Skema pembiayaan ini kan tidak bisa ujuk-ujuk, karena skema dari pembiayaan pemerintah ini kan ada tahapan, ada metodologinya, dan juga pengucurannya juga harus melalui mekanisme tertentu. Sehingga ini harus menjadi perhatian
Dan menurut saya dalam tim Piala Dunia yang dibentuk oleh Kemenpora, ini ada satu unit khusus di dalam tim tersebut yang khusus menangani bagaimana infrastruktur stadion ini. Karena bagaimanapun ini akan menjadi penting berkaitan dengan pembenahan, renovasi maupun biaya yang akan dikucurkan oleh pemerintah sementara waktu terus berjalan. Di satu sisi saat ini hampir semua negara termasuk Indonesia mengalami pandemi corona. Nah, pasca corona ini kita sudah kepotong waktu begitu banyak. Dengan kepotongnya waktu yang begitu banyak, tentu waktu persiapan Piala Dunia ini semakin mepet. Nah, bagaimana dengan persiapan infrastruktur ini? Ini juga harus menjadi persiapan dan perhatian yang sangat-sangat konsen. Tidak saja persiapan timnas yang saat ini sedang ramai menanti kedatangan Sintayong, tetapi bagaimana persiapan infrastruktur ini, bagaimana pembiayaannya, dan juga bagaimana mereka yang perhatian terhadap kondisi infrastruktur stadion ini benar-benar harus masuk ke dalam tim panitia Piala Dunia yang baru saja dibentuk oleh pihak Kemenpora. Artinya kita tidak bisa lagi berleha-leha, bersantai-santai, karena kita ketahui bahwa beberapa stadion meskipun kapasitasnya cukup baik, kondisinya cukup baik, tetapi tetap masih ada yang harus dilakukan pembenahan. Misalnya Gelora Bung Tomo di Surabaya, area di sekitar Gelora Bung Tomo tentu harus dilakukan pembenahan. Belum lagi misalnya di Jalak Harupat, akses menuju Jalak Harupat tentu saja harus menjadi perhatian. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang memang mungkin kelihatannya tidak besar, tetapi tetap saja kondisi ini harus benar-benar menjadi konsen perhatian agar kita bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan di Indonesia. Demikian pandangan saya. Selamat malam. Karena kondisinya ini malam, selamat berjumpa kembali. Terima kasih dan bravo sepak bola.